Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Iis Nurhayati. Saya guru sosiologi kelas 11 di SMA Negeri 3 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Masih semangat? Luar biasa semangat. Ya, luar biasa sekali semangatnya ya. Terlihat nih dari wajah-wajahnya yang seger-seger, terlihat dari wajah-wajahnya sepertinya yang sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk mengecek dulu kanan kirinya. Apakah ada sampah atau tidak? Ya, silakan dicek kanan kirinya. Ada sampah tidak di kolong meja, di kolong kursinya? Tidak ada ya. Ya, sudah bersih ya. Kan kalau sudah bersih enak belajarnya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Silakan Raffi. Ya, silakan Raffi pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Raffi yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan presensi dulu ya. Di kelas 11 ini apakah hadir semua atau tidak? Hadir ya. Baik, jadi begini. Untuk presensinya ini, Ibu ada sedikit mau bercerita dulu sebetulnya dengan kalian ya. Jadi ceritanya itu Ibu dalam waktu dekat, ya dalam waktu dekat ya, Ibu mau jalan-jalan nih ke Paris. Wah. Sepertinya banyak yang mau ikut ke Paris ya? Iya, banyak sekali ya. Baik, kalau misalnya ada yang mau ikut dengan Ibu ke Paris, ada salah satu syarat yang harus kalian bawa. Ya, apa ya? Nah, salah satu syarat yang harus kalian bawa pada saat nanti kalian mau ikut dengan Ibu ke Paris, salah satu syaratnya adalah satu barang. Barang tersebut yang dibawa sejak kalian lahir. Ya, silahkan apa saja terserah kalian. Ya, baik, Ibu mulai dari Abelia Novita Tanjung. Hadir Bu, saya mau bawa anting. Ya, baik, diajak ya Abel. Berikutnya Angelia Putri Subandi. Saya Bu, saya mau bawa botol. Oh, nggak diajak. Diva Okta Ramadhani. Hadir Bu, saya mau bawa dompet. Iya, diajak. Vira Agustina. Saya Bu, saya mau bawa formulir. Formulir, diajak. Ya. Muhammad Azkar Ridobila. Saya Bu, Ya. saya mau bawa bakso. Baso. Nggak diajak, nggak diajak. Nggak diajak ya. Nggak diajak. Muhammad Zen Alfaris. Hadir Bu, Ya. saya mau bawa motor. Weh, ya diajak bawa motor. Baik, berarti hari ini hadir semua ya di kelas 11 ini ya. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Baik, Ibu ingin mengajak kalian untuk lebih fokus lagi ya ke pelajaran Ibu. Kalian bisa tangannya seperti ini? Ya, seperti kupu-kupu. Ya, ini namanya pelukan kupu-kupu. Kalian silahkan dekat ke dada kalian masing-masing. Ya, sudah? Sudah ya, konsentrasi.
Terus kalian pejamkan matanya. Pejamkan matanya semuanya. Ya, pejamkan matanya. Kalian tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Keluarkan perlahan lewat mulut. Ya, ikuti apa yang Ibu katakan. Saya baik. Saya baik. Saya rajin. Saya rajin. Saya pintar. Saya pintar. Saya sukses. Saya sukses. Peluk diri kalian masing-masing. Silahkan kalian buka matanya perlahan-lahan. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, apa yang kalian rasakan? Lebih tenang, lebih konsentrasi, lebih fokus ya. Berarti kalian harus sudah fokus ya menerima pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Baik, ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Bu. Ya, apa Zen? Kemarin kita membahas mengenai definisi dan teori masalah sosial. Iya, bagus sekali ya. Berarti Zen masih ingat ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang definisi dan teori-teori masalah sosial. Siapa yang masih ingat teori-teori masalah sosial? Saya, Bu. Ya, silakan Quentin. Nah, jadi Bu, teori dalam masalah sosial itu ada 3 Bu. Yang pertama ada teori fungsionalisme. Nah, teori ini yang berpandangan bahwa masalah sosial itu muncul akibat adanya kegagalan dari institusi sosial. Yang kedua, teori konflik Bu. Teori konflik ini berpandangan bahwa masalah sosial ini muncul akibat dari adanya eksploitasi kelompok yang lebih kuat ke kelompok yang kecil Bu. Nah, yang ketiga ada teori interaksionisme simbolik. Terima kasih BN. Nah, ini tentang berpandangan bahwa masalah sosial ini muncul akibat adanya pergaulan yang melanggar hukum dan pelabelan terhadap karakter yang buruk, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Quentin. Ya. Iya, betul sekali ya Quentin. Jadi teori-teori masalah sosial itu ada 3, ada teori fungsionalisme, ada teori konflik, dan juga teori interaksionisme simbolik. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Quentin bahwa pandangannya itu berbeda-beda. Kalau teori fungsionalisme itu berpandangan bahwa masalah sosial itu muncul karena adanya kegagalan dari institusi sosialnya. Terus kalau teori konflik itu masalah sosial muncul karena adanya eksploitasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Terus yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Ya, di mana masalah sosial itu muncul karena adanya pergaulan dari pelanggaran hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Iya, berarti kalian masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Masih ingat, alhamdulillah. Berarti kalian sepertinya pada belajar ya semuanya ya. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu Ibu akan membahas materi mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial ya. Nah, di materi ini kita ada tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya Ibu minta tolong ke Putri untuk dibacakan. Putri, silakan. Oke, jadi tujuan pembelajaran itu ada melalui tayangan video, diskusi, dan tanya jawab dengan menggunakan mode pembelajaran problem-based learning. Peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab dan upaya mengatasi terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial melalui diskusi kelompok dengan tepat. Iya, bagus sekali. Terima kasih Putri. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan mode pembelajaran problem-based learning, di mana nanti kalian akan berkelompok dan memecahkan masalahnya. Ya. Nah, penilaian yang akan Ibu gunakan pada pagi hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Ya, nanti di akhir akan Ibu berikan soal kepada kalian. Terus yang berikutnya ada penilaian sikap, di mana penilaian ini akan Ibu nilai kalian keaktifannya, kemandiriannya, kedisiplinannya. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu pada saat kalian diskusi dan pada saat kalian presentasi ke depan. Ya, nah ini adalah penilaian yang akan Ibu gunakan pada saat hari ini, pagi hari ini ya. Nah, di manfaat mempelajari kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai masalah sosial ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, membuka peluang pekerjaan yang lebih lebar kepada masyarakat. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk berusaha lebih keras, berinovasi dan berkembang. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa empati satu sama lain.
Ya, ini manfaat kita mempelajari kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, ada yang tahu kesenjangan sosial ekonomi itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, kesenjangan sosial ekonomi itu adalah gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dari status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Ya, betul sekali Nandita. Jadi kesenjangan sosial ekonomi itu merupakan gejala yang timbul di dalam masyarakat ya, karena adanya perbedaan kemampuan finansial dan status sosial di masyarakat. Itu betul sekali ya. Nah, apa saja contoh-contoh dari kesenjangan sosial ekonomi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Balkis. Oke, jadi kesenjangan itu yang pertama contohnya ada kesenjangan antara kelas menengah atas ataupun bawah gitu. Terus kesenjangan pengguna layanan BPJS dengan keuangan pribadi, kesenjangan antara akses pendidikan di desa dengan kota, dan kesenjangan tidak meratanya pembangunan suatu wilayah antar daerah gitu, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Iya, luar biasa ya jawabannya. Ya, betul sekali contohnya yang tadi disebutkan oleh Balkis, ada kesenjangan sosial ekonomi itu contohnya yang tadi adanya tidak meratanya akses pendidikan baik di desa maupun di kota. Terus adanya perbedaan layanan kesehatan yang menggunakan BPJS dan menggunakan uang pribadi gitu ya. Terus yang ketiga, pembangunan tidak merata ya. Jadi itu contoh-contoh dari kesenjangan sosial ekonomi ya. Nah, berikut ada video yang harus kalian simak terlebih dahulu ya. Silakan kalian simak videonya dan nanti Ibu minta tanggapan dari kalian ya. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ya, setelah kalian tadi mengamati video, sekarang Ibu minta tanggapannya nih. Tanggapannya setelah kalian melihat video tersebut apa? Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Dewi berasal dari keluarga kelas tinggi, sedangkan Putri berasal dari kelas rendah. Dewi mendapatkan fasilitas formal ketika lahir, sedangkan Putri tidak mendapatkan fasilitas formal ketika dia lahir. Nah, ini bisa disebut juga kesenjangan. Kesenjangan ini disebut sebagai kesenjangan ekonomi. Nah, kesenjangan ini sangat merugikan bagi masyarakat kelas bawah, terutama pada pertumbuhan anak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kristina. Ya, bagus sekali Kristina ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Mutiara. Nah, dalam video itu kan ada penjelasan mengenai hal-hal yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah terjadinya kegagalan panen, lalu adanya kehilangan lapangan pekerjaan dan sakit yang mengakibatkan kita harus meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, di dalam video tadi juga kan ada pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana jika Putri ini bisa hidup lebih layak saat itu. Nah, menurut saya di masa depannya ini Putri itu harus bisa melakukan perubahan pada hidupnya, yang dimana Putri ini harus bisa keluar dari ranah kemiskinan yang menjeratnya, agar rantai kemiskinan dan ketimpangan ekonomi ini tidak terus berjalan dari generasi ke generasi lagi. Iya, betul. Bagus sekali Mutiara. Tepuk tangan dulu. Ya, baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya, di mana kelompoknya ada 6 kelompok. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan yang ada di di PPT ini ya. Silakan kalian bergabung dengan teman-teman satu kelompoknya. Ya, silakan. Baik, ini sudah berkelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6 ya. Nah, ini Ibu akan memberikan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik
ya, di mana LKPD ini harus kalian isi dan kalian nanti diskusikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, nanti kalian silakan diskusi dengan teman-temannya ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, iya, kelompok 5, dan terakhir kelompok 6. Ya. Nah, LKPD-nya silahkan kalian isi. Sebelumnya kalian lihat dulu ya, kalian tuliskan dulu kelompok berapanya. Setelah itu kalian cantumkan nama-nama anggotanya di situ, ya. Nah, di situ ada petunjuk pengisiannya, ya. Jangan lupa kalian isi dulu nama-namanya. Setelah kalian mengisi nama-namanya, baru kalian menjawab 3 pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, ya. Boleh kalian mencari referensi dari berbagai sumber. Ya, ada buku paket sosiologi, ada dari internet, bahkan ada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di grup WA kalian, ya. Dipahami? Ya, kalau sudah paham silakan kalian kerjakan dengan teman satu kelompoknya. Waktu 15 menit ya untuk kalian berdiskusi. Nah, jadi kan berdasarkan ilustrasi ini itu ada apa sih yang jadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi ini menurut kalian? Kalau menurut aku tuh yang pertama pendapatannya tuh tidak merata. Oh iya benar. Kak, terus juga ada pembangunan yang nggak merata juga kan? Kayak infrastruktur gitu Iya, ya, betul. jalan. Nah terus juga di sini kan di ilustrasinya juga ada yang orang yang memegang uang banyak dan satu lagi kan memegang uangnya dikit kan. Jadi menurut aku faktor utamanya itu sih yang pendapatan tidak merata itu. Iya benar banget. Ya, kan? Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Gimana kelompok 4? Apakah ada kesulitan? Tidak. Gimana? Sudah selesai dijawab pertanyaannya? Masih diskusi ya. Silakan kalian dibuka bukunya untuk menjadi sumber referensi ya. Jadi kalau harus semua berpikir ya, jangan hanya 1-2 orang ya. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Bagaimana? Ada kesulitan tidak kelompok 1? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pertanyaannya bisa lah ya dijawab ya, 3-3-nya ya. Saling mengeluarkan idenya ya. Jangan sampai hanya 1-2 orang aja ini yang mengeluarkan idenya gitu ya. Semuanya harus ikut berpikir ya. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Ya. Ya, ini kelompok 2. Ada kesulitan nggak nih kelompok 2? Belum ada ya. Ingat ya, waktunya hanya 15 menit ya. Jadi diselesaikan dengan baik. Terus juga kalian baca-baca sumber referensinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ya, silakan didiskusikan. Ya, ini kelompok berapa? 3. Bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan tidak? Ya. Jadi semuanya ini ya dibagi-bagi ya. Yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nanti dibagikan dengan nomornya ya. Dicari dari sumber ini buku paket gitu ya, dan internet juga tidak apa-apa ya. Soal-soalnya silakan kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Yang silakan dibacakan. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 ada kesulitan tidak? Aman ya, tidak ada. Jadi semuanya saling mencari ya.
ya, ada 3 soal di mana kalian harus bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Silakan dipikirkan jawaban-jawabannya ya. Boleh dari dari internet atau dari sumber yang lainnya ya. Silakan didiskusikan. Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6 ada kesulitan tidak? Ini aman. Aman ya. Jadi semua mengerjakan ya? Ya. Semua mengerjakan. Nah, nanti didiskusikan dengan teman-temannya, nanti kalian siap untuk presentasi ya. Ini dilanjutkan ya. Ya, bagaimana di tiap kelompok? Apakah sudah selesai? Sudah ya. Nah, baik. Kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, yang pertama majunya berdasarkan urutan saja ya. Kelompok 1 dulu, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Seperti itu ya. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Baik, kalau setuju, silakan kelompok 1 dulu yang maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Ramadan Indah Robi. Saya Sharon Aksa. Saya Aisyah Salameka. Saya Belia Novita Tanjung. Saya Triutama Wibawa. Mari kita mulai presentasi ya. Jadi untuk soal yang pertama adalah kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Apa yang menjadi dampak permasalahan tersebut di bidang sosial ekonomi? Jadi menurut kelompok kami, jawabannya adalah kesenjangan sosial dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan peluang ekonomi yang pada akhirnya dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Lalu untuk soal yang kedua itu ada salah satu contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi tampak dari perbedaan gaya hidup antara keluarga dengan ekonomi kaya dan keluarga yang ekonomi miskin. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi? Menurut jawaban kelompok kami yaitu masalah ini dapat disebabkan oleh perbedaan faktor dasar perkembangan seseorang seperti pendidikan, pendapatan yang tidak merata, dan perbedaan status sosial. Oke, berikutnya nomor ketiga. Kesenjangan sosial memang bukan sesuatu hal yang mudah ditemukan jalan keluarnya. Pemerintah selalu mengupayakan tetapi hasilnya tetap sama saja. Ternyata masalah kebijakan pemerintah juga menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Solusi apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah untuk bisa mengatasi kesenjangan sosial, diperlukan beberapa upaya aktif dari pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya. Baik, cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya kelompok mana nih? Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Apa sih kaitannya kriminalitas sama kesenjangan sosial? Ya, baik. Bagaimana kelompok 1? Apakah mau dijawab atau ditampung dulu nih pertanyaan dari Putri? Langsung dijawab, Bu. Ya, silakan. Oke, tadi kan hubungan antara kriminalitas dan kesenjangan sosial. Nah, hubungan antara kriminalitas dan kesenjangan sosial adalah kriminalitas ini bisa kita sebut bahwa kriminalitas adalah dampak dari adanya kesenjangan sosial.
Kayak yang tadi di nomor 1 kan kita udah bahas dampak-dampak dari kesenjangan sosial itu ada apa aja. Ketidakpuasan dari masyarakat, dan itu kan menghasilkan konflik, menimbulkan konflik. Nah, dari konflik itu timbullah kriminalitas. Jadi kaitan antara kriminalitas dan kesenjangan sosial adalah kriminalitas itu sebagai dampak dari kesenjangan sosial. Oke, gimana Putri jawabannya? Oke, makasih Syarem, cukup jelas jawabannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD hasil diskusi kami. Yaitu perkenalkan, nama saya Putri Amelia. Nama saya Muhammad Zainal Faris. Nama saya Kenny Alfredo. Nama saya Nura Zahra. Nama saya Resya Aulia. Dan nama saya Mutia Izati. Jadi kita mau jawab soal yang pertama. Soalnya itu kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Apa yang menjadi dampak permasalahan tersebut di bidang sosial ekonomi? Jawaban dari kelompok kami, dampak permasalahan kesenjangan sosial dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial muncul karena adanya perbedaan atau ketidaksetaraan antara kelompok 1 dan kelompok lainnya, seperti ketidaksetaraan pendapat, peningkatan tingkat kemiskinan, dan konflik sosial. Oleh karena itu, kesenjangan sosial harus segera diatasi agar tidak menimbulkan masalah sosial lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2. Yaitu pertanyaannya adalah, salah satu contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi tampak dari perbedaan gaya hidup antara keluarga dengan ekonomi kaya dan keluarga ekonomi miskin. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi? Nah, menurut kami, faktor penyebab kesenjangan ekonomi sosial karena adanya perbedaan tingkat status sosial dan kemampuan finansial antara masyarakat. Selain itu, kondisi pendidikan yang tidak merata juga menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Baik. Pertanyaan nomor 3. Kesenjangan sosial memang bukan sesuatu hal yang mudah ditemukan di jalan keluarnya. Pemerintah selalu mengupayakan, tetapi hasilnya tetap saja sama. Ternyata masalah kebijakan pemerintah juga menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Solusi apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat? Oke teman-teman, seperti yang kita tahu di negara tercinta kita Indonesia ini, menurut kami, kelompok kami itu, pemerintah telah melakukan 3 cara atau 3 jenis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah dengan menggunakan KIP bagi anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat mendapatkan pendidikan yang selayaknya yang menjadi hak dia dari mungkin SD hingga perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah BPJS. BPJS digunakan untuk apabila seseorang anggota yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah itu bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan baik mau dimanapun itu dia berada. Jadi dia tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya dalam rumah sakit tersebut. Dan yang ketiga adalah keluarga berencana. Nah, kemiskinan muncul dari banyaknya angka populasi manusia di dunia. Nah, dengan keluarga berencana ini dapat memberikan porsi yang cukup dalam kehidupan negara agar tidak terjadinya kemiskinan yang lebih parah lagi di masa yang akan datang. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Kelompok mana yang mau menanyakan? Saya Bu, kelompok 3. Ya, silakan Anggita. Apa sih contoh kesenjangan sosial ekonomi yang ada di sekitar masyarakat?
Ya, bagaimana kelompok 2? Mau dijawab dulu atau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung dijawab. Langsung dijawab, silakan. Pertanyaannya sangat bagus dan saya akan jawab. Yang pertama itu ada kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah. Dan yang kedua, ada kesenjangan antara keluarga yang memakai BPJS dan uang pribadi. Yang ketiga, ada kesenjangan antara fasilitas pendidikan di kota dan di desa. Dan yang keempat, kesenjangan tidak meratanya pembangunan antar wilayah. Itu sih. Ya, bagaimana Anggita atas jawaban dari kelompok 2? Sudah cukup jelas, terima kasih. Apa masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti sudah cukup ya. Ya, silakan kelompok 2 untuk ditutup presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, baik. Tadi kan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah tampil semua ya. Nah, di sini Ibu ingin kalian bisa menyimpulkan nih dari teman-temannya yang sudah presentasi ke depan. Kira-kira kesimpulannya apa yang bisa ditarik oleh kalian? Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari ke-6 kelompok tersebut? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Raffi. Jadi hasil kesimpulan yang saya dapat dari presentasi teman-teman itu, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial. Yang pasti itu ada 3. Yang pertama ada kondisi pendidikan yang kurang merata, terus kurangnya lapangan kerja, dan juga perbedaan status sosial di masyarakat. Nah, untuk upayanya sendiri itu yang paling simpel itu kita sebagai individu bisa melakukan galang dana. Kayak seperti untuk melakukan aksi sosial untuk orang-orang yang membutuhkan, dan juga melakukan nih kemampuan kita untuk membantu mereka yang kekurangan dalam melakukan sesuatu gitu, Bu, kira-kira. Iya, bagus sekali Raffi. Tepuk tangan dulu untuk Raffi. Ya, betul sekali ya Raffi ya. Jadi tadi Raffi kan sudah menyampaikan bahwa yang namanya faktor penyebab kesenjangan sosial itu ada faktor apa, Pi? Pendidikan yang kurang merata, terus kurangnya lapangan pekerjaan, dan status sosial yang tidak merata juga ya. Nah, untuk upayanya sebagai kalian nih generasi muda gitu ya. Nah, upayanya misalkan kalian mengadakan aksi atau galang dana ya untuk misalkan katakanlah untuk keluarga yang kurang mampu, misalkan seperti apa? Misalkan kalian kalau punya kreativitas, misalkan kalian silakan berkarya, misalkan membuat apa terus dijual ya. Nanti uang tersebut kalian bisa gunakan untuk atau memberikan bantuan kepada orang yang kurang membutuhkan. Nah, itu yang tadi sudah disimpulkan oleh Raffi ya. Jadi mudah-mudahan kalian memahami gitu ya, apa itu kesenjangan sosial, faktornya seperti apa, upayanya bagaimana. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Evaluasi ini nanti kalian silahkan join di kuisis ya. Ya, silahkan kalian join di kuisisnya. Ya, juara 3-nya bagus. Juara 2-nya ada Vira. Yang juara pertamanya ada Z. Iya. Selamat ya kepada para pemenang. Ya, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang ya? Seru, asik ya. Nah, apa sih yang kalian dapatkan di pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa manfaatnya untuk kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Mutia. Manfaat yang saya dapatkan dari materi kesenjangan sosial dan ekonomi, apalagi terutama bagi kita seorang pelajar, yang pertama itu menumbuhkan rasa empati terhadap satu sama lain. Yang kedua, kita sebagai seorang pelajar juga untuk kedepannya bisa menciptakan peluang pekerjaan. Lalu yang terakhir, kita juga harus berlaku adil kepada siapapun agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Itu Bu, manfaat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mutia. Ya, terima kasih Mutia yang sudah menjelaskan manfaat apa yang sudah kalian dapatkan di pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ya materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Jare. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu kita belajar tentang kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang mana kesenjangan sosial ekonomi ini tuh merupakan gejala sosial yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan batasan kemampuan finansial dan juga status sosial di dalam masyarakat tersebut. Nah, kesenjangan sosial ekonomi ini juga disebabkan oleh beberapa faktor nih. Faktor yang pertama itu menurunnya pendapatan per kapita karena pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tapi nggak diimbangi sama produktivitas. Lalu untuk faktor yang kedua ini karena adanya pembangunan antar daerah yang nggak merata akibat kebijakan politik dan juga ketidaksiapan sumber daya manusianya. Nah, untuk faktor yang ketiga itu karena rendahnya mobilitas sosial sebagai sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan juga kewirausahaan. Nah, untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi ini, pemerintah memiliki upaya. Upaya yang pertama itu memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti pemberian subsidi gas, bahan bakar minyak. Lalu untuk upaya yang kedua itu menggalakkan program UMKM melalui modal bergulir tanpa agunan. Dan untuk upaya yang ketiga itu melakukan kewirausahaan untuk menimbulkan kewirausahaan di kalangan masyarakat tersebut. Iya, terima kasih Jare. Tepuk tangan dulu untuk Jare. Ya, bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Jare ya, bahwa yang namanya kesenjangan sosial ekonomi itu merupakan gejala yang timbul di dalam masyarakat ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Jare ya bahwasanya faktor penyebab dari kesenjangan sosial itu banyak sekali ya. Ada faktor pendidikan, ada faktor penghasilan atau ekonomi gitu ya. Bahkan ada faktor strata sosial, perbedaan strata sosial ya. Nah, dari situ saja kalian sudah memahami. Nah, untuk minggu depan, karena ini adalah materi terakhir, jadi minggu depan kalian sudah mulai asas ya, asesmen sumatif akhir semester ya. Jadi kalian tolong persiapkan minggu depan untuk asasnya ya. Kalian pelajari apa yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian ya, mulai dari semester kemarin, dari mulai Juli sampai sekarang ya, itu kisi-kisinya kalian pelajari. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu berikan pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya, dan kalian juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik di semester ganjil ya, di semester ganjil ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya. Untuk kegiatan pembelajaran ini akan ditutup oleh ketua kelas ya, ketua kelasnya yaitu Raffi. Silakan Raffi. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pembelajaran kita sudah berakhir pada siang hari ini. Kalian siapkan kesehatan kalian supaya kalian pada saat melaksanakan asasnya kalian bisa maksimal ya. Jadi semangat terus untuk kalian, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Sampai jumpa.